Ya, baik. Kali ini saya bersama Bapak Beni Sarifuddin selaku Ketua Umum Ikatan Pengusaha Kargo Nusantara. Ya. Apa kabar, Pak? Baik, Sehat? alhamdulillah Iya. sehat. Selamat sebelumnya sudah terpilih kembali ya, Pak, sebagai Ketua Umum di Ya. periode 2021-2025 ya, Pak. Ya, betul. Mungkin bisa kasih gambaran, Pak, proses terpilihnya Bapak dan dipercaya kembali, Pak. Ya, mungkin teman-teman itu mempercayakan saya karena dari awal memang kita yang bersama teman-teman yang lain, maksudnya saya sudah duduk dari awal membangun organisasi IPCN ini. Jadi sudah satu periode dan teman-teman merasa bahwa organisasi ini berjalan cukup baik. Jadi alangkah baiknya dituntaskan sampai dengan 2 periode. Seperti itu sih dukungan teman-teman tuh, karena ya melihat memang organisasi ini berjalan dan cukup memberikan banyak manfaat kepada seluruh anggotanya. Dan semua masih berjalan secara demokratis, maksudnya ada kandidat-kandidatnya gitu. Ya, berjalan secara demokratis dan saya merasa atmosfernya seru juga ya, karena saya sendiri tidak menyangka bahwa akan ada proses yang seperti kayak pemilihan gubernur itu. Itu ya, tapi ya alhamdulillah seru dan semuanya berjalan, dan alhamdulillah semuanya tetap keluarga dan semuanya tetap sahabat-sahabat saya, karena kan memang kita memang berteman tuh seperti saudara rata-rata di IPCN ini. Jadi pas begitu pemilihan itu rasanya agak berbeda sedikit, karena biar bagaimanapun itu seperti sedang berkompetisi. Karena Munas pertama juga. Iya, betul. Akan tapi setelah lewatin itu dan proses selesai, kita semuanya cair kembali dan kita mengingat kembali tujuan IPCN didirikan itu untuk apa, dan masing-masing goals perusahaan seperti apa, dan harapannya di periode yang kedua ini ataupun di tahun ke-6 IPCN ini bisa lebih lebih baik lagi lah dibanding tahun-tahun yang sebelumnya, karena memang ada berbagai macam program yang belum sempat kita eksekusi, dan di tahun ini sudah kita mulai eksekusi. Di antaranya ya IPCN sudah harus diperkenalkan kepada seluruh masyarakat dan diperkenalkan kepada pemerintah supaya banyak orang mengenal IPCN itu sendiri. Seperti itu sih. Ini kan berlangsung Munas di Lombok ya, Pak? Iya. Waktu Desember itu. Mungkin kasih gambaran, Pak, siapa saja sih yang waktu itu datang? Kan kebetulan yang saya tahu kan wakil gubernur, Pak, yang datang. Iya, karena seharusnya Pak Gubernurnya datang, tapi beliau berhalangan kalau tidak salah ada acara di Bali, jadi didatengin oleh Ibu Wagubnya. Lalu Kapolda juga seharusnya datang, tapi pada waktu itu ya diwakili juga sama dinas-dinas terkait yang ada di Provinsi NTB. Apa pesan yang disampaikan wakil gubernur waktu itu, Pak? Pesan yang disampaikan keluarnya tetap sama sih sebenarnya. Kalau untuk dari Pemdanya sendiri mengharapkan peran dari jasa logistik ini supaya bisa menjadi jembatan kepada para UKM-UKM di sana, agar produk UKM-UKM di sana itu benar-benar bisa dikirimkan ke seluruh Indonesia dengan biaya yang murah tentunya. Karena ya memang itu sih problem kita, pengiriman mahal. Pada akhirnya UKM-UKM di daerah tersebut tidak bisa tumbuh dan berkembang. Artinya selain ada kegiatan pemilihan, juga ada agenda-agenda khusus yang dibahas di sana, Pak? Agenda-agenda khususnya ya terutama yaitu kemarin kebetulan kan bertepatan dengan event MotoGP di Mandalika ya, dan kebetulan anggota-anggota kita yang ada di NTB juga memang yang berperan juga itu dalam mengirimkan logistik yang di NTB kemarin. Ya, jadi yang dibahas itu bagaimana acara itu bisa berjalan sukses. Jadi harapannya seluruh anggota IPCN itu bisa memberikan kontribusi di sana. Lalu berikutnya hal lain yang dibahas umum sih ya, kalau dari pihak kepolisian ya tentunya menganjurkan supaya tertib aturan lalu lintas, dari Disub juga seperti itu.
Lalu berikutnya lebih kepada strategi kami sendiri di IPCN itu bagaimana caranya mengangkat anggota-anggota kita supaya berambisi juga, punya ambisi yang positif juga untuk mereka maju, tumbuh dan besar. Itu sih yang dibahas di sana, lebih ke situ. Ini kan periode kedua Pak Beni ya untuk menjabat sebagai ketua umum. Tentu ada perbaikan-perbaikan dari periode sebelumnya. Mungkin evaluasinya Pak? Oh ya, pasti perbaikan-perbaikannya. Kalau dulu mungkin kita belum memblow up apa itu IPCN. Kalau sekarang IPCN sudah harus terdaftar di Kadin. Oke, Kadin. IPCN sudah harus berkenalan juga dengan organisasi-organisasi lain. Ya seperti organisasi mungkin ada yang konstruksi atau jasa pelabuhan atau jasa pergudangan, sehingga mereka bisa berkolaborasi juga dengan anggota-anggota IPCN ketika mereka membutuhkan jasa kargo ataupun jasa tracking ataupun jasa pengiriman yang lain-lainnya. Kayak gitu sih. Intinya semakin go public ya? Ya betul, semakin go public betul. Dengan semakin go public, semakin nanti kita dikenal untuk semua pihak termasuk pemerintahan, tentu ada isu-isu tertentu yang juga dibahas Pak, yang lagi hangat-hangat belakangan ini Pak. Contohnya seperti apa ya? Ya mungkin kelangkaan solar, soal odol atau yang lain yang memang juga menjadi concern di internal dari PCN itu. Iya, jadi dari dulu saya sudah pernah sampaikan juga sih bahwa memang sekarang itu solar kan sedang langka sekali, dan justru ada juga itu kita ada keterlambatan barang yang kiriman ke Manado justru disomasi itu sama kementerian apa itu kebetulan yang mensomasi kita, yang ngirim barang kita itu ya apa yang bagian menanganin perlindungan konsumen gitu. Ya memang harapan kita memberikan servis yang sesuai gitu. Tapi kalau solarnya nggak ada, gitu. Nah betul. ya kayak gitulah. Pemerintah sendiri yang harusnya menyediakan solar untuk kelancaran itu. Dia tahu solarnya tidak ada, akhirnya kirim barang terlambat. Kami yang disomasi. Ada. Nah ini kan persoalan klasik, maksudnya ada saja tiap tahun. September tahun lalu kan sempat ramai lagi, dan ya, betul. Sekarang jelang Lebaran langka lagi gitu. Betul. Ya itu PR pemerintah lah ya, PR pemerintah lah. Yang pasti pemerintah ini kan di saat COVID sendiri memang memutuskan tidak melockdown. Karena apa? Karena dikhawatirkan ekonomi akan kolaps, kan kurang lebih seperti itu. Nah, justru seharusnya pemerintah dengan mengambil resiko seperti itu, mereka juga harus sadar kalau solarnya langka, solar tidak ada juga, ya ekonomi juga stuck juga. Barang-barang kan terlambat dikirim, barang-barang akan numpuk, yang pada akhirnya setelah barang-barang numpuk bisa jadi karyawan itu mungkin dirumahkan terlebih dahulu. Jadi dampaknya akan sangat serius ya kalau pemerintah benar-benar tidak menjamin ketersediaan BBM di lapangan, terutama di daerah. Kalau di sini sih masih mending kalau di Jakarta. Sesusahnya di Jakarta pom bensinnya banyak. Di sini nggak ada, di 2 km 3 km ada. Nah kalau di Sulawesi, betul. Trans Sulawesi. Ada pom bensin laginya kapan itu? Bisa jadi setengah hari perjalanan itu baru ketemu pom bensin itu. Di tempat yang pertama solarnya nggak ada, mungkin dia ngejar ke tempat yang kedua, tempat kedua juga nggak ada. Ya itu lebih parah sih. Jadi yang jadi PR justru di luar Jawa ya Pak? Iya, luar Jawa. Sudahlah jalanannya jauh, pom bensinnya jarang, rawan lagi. Mogok di tepi hutan dibegal gimana gitu. Nah itu jadi pemerintah benar-benar harus memikirkan kalau ekonomi kita benar mau tumbuh, mau berkembang, harus dijamin itu ketersediaan solar ya, harus dijamin. Dan kalau infrastruktur sudah lumayan sangat baik sekarang, mungkin dari solar itu harus bisa dipastikan tidak boleh putus. Februari lalu kan dari Pak Beni kan sudah melantik kepengurusan baru Pak ya. Tentu kan pasti ada perubahan-perubahan nomenklatur strukturalnya atau orang-orang yang menjabat. Apa yang membedakan dari periode sebelumnya?
Muka-mukanya sih di jajaran saya gitu masih orang-orang yang lama gitu, hanya ada 1 ataupun 2 orang yang baru. Orang yang baru ini sifatnya lebih kepada melengkapi bidang-bidang yang sebelumnya tidak ada di periode pertama. Lalu di periode kedua kita merasa bahwa kita perlu bidang yang ini, makanya direkrut. Apa misalnya Pak yang dimaksud? Ketua bidang kemitraan. Yang mereka yang harus bermitra dengan organisasi-organisasi lain, menjalin komunikasi dengan pemerintahan-pemerintahan terkait, ataupun yang menerima sosialisasi aturan-aturan pemerintah, dan nanti mereka yang akan meneruskan. Lalu ketua bidang pendidikan juga yang tentunya aktif mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh anggotanya agar kualitas SDM di perusahaan-perusahaan anggota IPCN ini meningkat, dan ketika mereka meningkat ya harapannya perusahaan itu akan semakin tumbuh, berkembang dan kuat. Artinya Bapak sebagai ketua istilahnya punya target khusus untuk yang dititipkan amanah ini kan, tidak hanya sekedar numpang nama sih Pak. Iya betul, ada amanah. Setiap ketua bidang itu punya goals yang harus mereka capai. Ketua bidang pendidikan kami menargetkan ketua bidang pendidikan menargetkan dalam tahun ini setidaknya beberapa pelatihan di beberapa bidang terlaksana gitu. Seperti gitu. Karena di Indonesia ini masih sangat sedikit sih yang dibilang jasa mover. Jasa mover itu beda dengan jasa pindahannya, beda dengan jasa sewa truk. Kalau jasa sewa truk itu kita panggil truk, kita sewa truk, kita muatin barang kita ke truk tersebut, lalu truk jalan, bongkar sampai tujuan. Kalau jasa mover itu yang masih sangat sedikit itu, misalkan orang mau pindah dari sini ke Medan gitu. Orang itu hanya panggil jasa mover itu, ini rumah saya, ini semua barang saya mau pindah ke Medan. Itu semua yang bongkar pasang itu dari tim jasa mover tadi, baik bongkar, wrapping sampai di tujuan itu dipasangkan kembali itu dari tim jasa mover. Ini semacam bisnis model baru atau? Bisnis lama, tapi di Indonesia masih tidak begitu banyak. Tidak begitu banyak. Sebenarnya itu menjanjikan. Nah itu harapan kita di tahun ini semakin diperluas itu di IPCN. Harapannya di setiap kota itu memang ada jasa mover yang anggota IPCN. Dengan dilantiknya jajaran pengurus baru Pak Beni ini, itu otomatis berbarengan dengan program kerja yang sudah ditetapkan gitu. Apa saja program kerjanya Pak? Ya, program kerjanya sih yang pertama untuk ketua bidang anggota itu pemerataan anggota IPCN di seluruh daerah. Di seluruh daerah. Dan harapannya kita di setiap tahun itu akan terbentuk 10 BPD baru di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi. Dan setiap BPD itu kita menargetkan kurang lebih ada 30 ataupun 25 anggota. Di setiap BPD. Itu target untuk ketua bidang keanggotaan. Lalu target ketua bidang kemitraan itu sendiri yang menjalin komunikasi dengan seluruh stakeholder di pemerintahan, baik di tingkat provinsi ataupun nasional. Dia yang harus berkoordinasi dengan daerah. Lalu ketua bidang yang lain-lain, terutama masalah kerjasama bisnis antar sesama anggota, itu juga ditingkatkan untuk servisnya, karena pengiriman itu kan sangat terkait erat dengan masalah lead time ya, SLA. Ini yang kita kuatkan ke seluruh anggota kita. Jadi banyak sih mas program-program lainnya. Terutama yaitu sih komunikasi dengan pemerintahan, dan supaya pemerintah juga ketika akan menerbitkan satu aturan ya minimal kita juga dipanggil supaya aturan dari pemerintah itu benar-benar bisa berjalan gitu. Ya pemerintah juga harus memahami kondisi di lapangan gitu. Jangan asal buat aturan yang baik menurut pemerintah, tapi bagi dari sisi orang pelaku usahanya itu tidak mungkin dilakukan. Nah jadi harapannya IPCN ikut berperan aktif dalam sosialisasi aturan-aturan dari pemerintah, dan IPCN siap bekerja sama. Dan salah satu program kerjanya yang kemarin coba saya lihat di Instagram officialnya dari IPCN itu kan terbuka untuk menerima anggota baru Pak ya? Dengan menawarkan 6 benefit. Bisa disebutkan satu-satu Pak?
Nah, benefitnya jadi begini, kalau kita kerjasama di luar itu, kita jasa kargo itu hampir pasti semuanya. Pertama itu tidak ada jasa pengiriman itu 100% seluruh cabangnya di Indonesia itu punya dia. Oke. Baik itu perusahaan sebesar apapun di Indonesia nih yang sudah existing itu ya, yang sudah gede-gede itu pasti tidak 100%. Ini kan artinya memang harus bekerja sama dengan teman-teman yang lain, berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha lain. Nah, IPCN ini sangat penting sekali karena apa? Karena IPCN yang menaungi seluruh pengusaha-pengusaha ini, mereka bisa saling bekerja sama dan dilindungi oleh IPCN sendiri. IPCN juga punya lawyer juga, ada badan hukumnya juga, dan punya ketika teman-teman mengadakan satu perjanjian bisnis itu ada lawyer kita. Dan pengiriman-pengiriman mereka juga dijamin dengan asuransi, dan asuransi itu kerjasama juga dengan IPCN juga. Jadi ketika, kan biasanya asuransi itu ketika menerima premi mudah tuh, tapi ketika menerima klaim ribet, ada yang ribet-ribet begitu, yang mencari-cari celah untuk tidak bayar, kan ada seperti itu. Ketika itu terjadi, maka asuransi tersebut bukan berhadapan dengan satu perusahaan saja, tapi akan berhadapan juga dengan IPCN gitu. Ya seperti itu, dan yang sudah berjalan ada beberapa asuransi yang coba-coba nakal, ya akhirnya IPCN yang urus, dan cair mereka tidak berani, mereka tidak bisa mencairkan, harus cair dan cair itu. Dan anggota-anggota yang coba-coba juga berbisnis dengan cara-cara yang tidak baik, misalkan dia saling bekerja sama lalu tidak memberikan haknya orang lain gitu. Tidak hak mitra bisnisnya tadi tidak diberikan. Nah, itu juga IPCN juga turun juga gitu. Pengurus kita turun juga, ikut menjembatanin permasalahan anggota-anggota yang ada, kenapa bayarmu tidak bisa, kenapa tidak dibayar sekarang, bayar sekarang, seperti itu. Dan ketika salah satu anggota itu juga dirugikan, maka IPCN juga bisa ikut turun juga menindak anggota yang nakal tersebut. Jadi memang kita sangat menjaga betul, memastikan betul seluruh anggota ini usahanya sehat, keuangannya sehat. Dan yang terakhir ya, setelah mereka perusahaannya sehat, keuangannya sehat, sedekahnya juga banyak. Itu sih. 6 benefit itu yang juga yang menarik kan, juga memberi pelatihan terhadap anggota gitu. Bentuk materinya apa Pak? Dan dasarnya kenapa harus diberi pelatihan gitu? Goalsnya sih dasarnya itu leadership ya. Karena kan kita harus memastikan bahwa di perusahaan kita itu SDM-nya memang bagus gitu. Karena bukan seperti kayak perusahaan ada orang kerja aja terus skillnya mentok seperti itu aja, kan kita tentunya mengharapkan perusahaan kita besar. Jadi artinya orang-orang yang sudah bekerja sama kita, loyal sama kita, bagus sama kita, ya orang ini harus di-develop supaya skillnya naik, knowledge-nya naik, pengetahuannya naik, wawasannya naik. Dengan sendirinya perusahaan kita juga harapannya ya pasti naik. Seperti itu sih. Jadi jika dirinci lagi 6 benefit itu mendapatkan apa, jaringan vendor gitu ya? Jaringan yang luas, seluruh vendor. Kami bisa pastikan bahwa seluruh anggota IPCN yang ada di Sulawesi, yang ada di Sumatera, yang ada di Pulau Jawa, yang ada di seluruh Indonesia, terutama seluruh Indonesia lah ya. Itu tarif kami, modal kami itu jauh lebih murah dibandingkan kompetitor kami. Karena di kita itu tidak boleh lagi main calo gitu. Jadi maksudnya seperti orang dari Papua, orang dari Sulawesi, ketika akan kirim barang ke Medan, biasanya itu dicaloin sama orang Jakarta. Terlalu banyak pintu gitu ya? Terlalu banyak pintu. Dia terima barangnya, habis terima barangnya baru dia subkan lagi ke orang lain gitu. Di IPCN itu tidak ada seperti itu. Jadi kalau orang Papua begitu ngirim barang ke Jakarta, maka orang Jakarta inilah yang akan meneruskan sendiri sampai ke Medan. Jadi kos anggota IPCN itu jauh lebih murah. Dan itu fair Pak ya? Dan itu fair. Jadi orang Jakarta tidak makan calo, nggak makan dari, maksudnya nyaloin teman-temannya di daerah, dan orang daerah juga
itu tidak bisa juga mencalonin lagi orang Jakarta gitu. Oke. Jadi biasanya kalau kita kirim barang ke Makassar gitu, yang handle si A gitu, dia kasih harga sekian. Sebenarnya yang jalan itu bukan dia gitu, Oke. tapi orang lain. Misalkan ke orang lain tuh harganya 5.000 gitu, di dia jadi harganya mungkin bisa 7.000 ataupun 8.000. Jadi kalau kali 1 ton bisa lebih mahal 3 juta. Nah, di IPCN ini sudah tidak ada lagi peran orang ini, tapi kita sudah langsung langsung ke pemainnya langsung. Oke. Yaitu vendornya IPCN. Dia bisa langsung dan harga kita jauh lebih murah. Harapannya jauh lebih murah, tapi untung dia banyak. Ya sekali lagi ya UKM kita sangat terbantu gitu dengan biaya pengiriman yang murah. Gambaran jaringan vendornya seberapa besar sih Pak? Sangat besar karena setiap kota kita ada. Sangat besar. Ada mungkin berapa titik, berapa perusahaan? Oh, ratusan. 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 Kalau vendor itu ratusan. Dan kita mendorong juga teman-teman memang untuk jadi pemain ya, jangan jadi calo aja gitu. Ya sama kayak orang jual pakaian lah. Kalau pakaianmu sudah banyak orang yang order, kenapa kamu mesti ngesup ini tukang jahitnya, ini tukang sablonnya, ini tukang apanya. Betul. Beli dong mesin. Buat kau sendiri. Beli dong sablon sendiri. Kenapa kamu ngesup? Betul. Kan kalau orang ngesup pasti costnya lebih tinggi. Betul. Ya sama juga kargo juga begitu. Makanya kita juga mendorong teman-teman untuk jadi pemain langsung gitu. Bisa mengirimkan armada dia sendiri yang jalan, kapal dia sendiri yang jalan gitu. Jangan numpang-numpang di orang gitu. Itu sih. Jadi di PCN sudah seperti itu. Dan benefit kedua tadi pelatihan ya di internal dan sudah jalan setahu saya kan bulan ini ya Pak. Betul. Dan itu akan dibuat rutin ya Pak untuk pelatihan. Dibuat rutin. Terus benefit kedua untuk tadi ada konsultasi hukum ya Pak. Pendampingan hukum. Betul. Ketika bermasalah dengan klien, maka lawyer kita yang turun. Ketika akan buat agreement kerjasama dengan pengiriman atau apapun itu akan akan dicek lah sama si lawyernya sudah betul atau belum, bahasa-bahasa hukumnya sudah sesuai atau belum. Pendampingan seperti itu dilakukan. Dan yang keempat adalah untuk konsultasi perizinan dan perpajakan ya Pak. Iya betul. Ini yang kadang sedikit rumit ya Pak, kalau untuk yang mungkin bisnis yang baru grow up atau baru berdiri ya Pak. Betul. Iya betul. Karena kan teman-teman kan kebanyakan ya mohon maaf agak kurang melek juga lah begitu. Taunya ya saya usaha, ada orang ngirim, ada untung, ya udah uangnya saya jajanin gitu. Ada cash flow-nya nggak jelas gitu. Iya. Makanya dari PCN ada itu program itu. Dan termasuk asuransi ini sebagai manajemen risiko ya Pak. Betul. Kan power kita juga kuat di depan asuransi. Karena kamu bukan. Jadi setelah kami putuskan pakai asuransi ini, maka seluruh anggota IPCN di Indonesia itu sudah pakai asuransi tersebut dan wajib pakai asuransi tersebut. Nah, preminya itu dalam 1 bulan itu bisa hampir 1 miliar loh. Preminya ya. Ini asuransi yang dimaksud asuransi muatannya termasuk unit armadanya atau gimana? Muatannya. Barangkali kapalnya kebakar, truknya kebalik, hilang, kan resiko-resiko pengiriman kan itu aja. Oke. Dan yang terakhir itu mungkin bisa jelaskan lagi Pak soal menciptakan lisensi kargo itu detailnya seperti apa Pak? Lisensi kargo seperti apa? Kalau yang disebutkan ini kan menciptakan lisensi kargo yang dapat dipercaya untuk dijual kepada pelanggan. Kalau yang saya baca di Instagram ini. Oh, gini. Jadi begini. Mungkin maksudnya bukan buat lisensi, kita mengeluarkan sertifikat kepada anggota-anggota kita. Pertama itu, dan yang berikutnya adalah karena IPCN itu lumayan cukup dikenal dari banyak masyarakat. Sebagai organisasi yang selalu aktif membantu ketika terjadi bencana alam segala macam. Jadi banyak customer di luar sana ketika ngelihat ada anggota IPCN ya, trust mereka naik gitu. Di perusahaan tersebut kita melihat bahwa ini anggota IPCN, trust mereka naik karena pikiran mereka ini kargonya orang-orang baik. Kayak gitu. Urusannya jelas, asetnya jelas gitu. Iya, betul. Maka akan ada trust dari customer gitu. Iya, betul. Seperti itu. Untuk target BPD ini kan terbaru kan sudah melantik BPD Sumut ya Pak. Betul. Saat ini sudah ada berapa BPD dan target untuk tahun ini berapa Pak?
Target tahun ini kita terbentuk 10 BPD. Oke. Target tahun ini 10 BPD. Kalau sekarang BPD-nya baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru 7 BPD. Itu udah mengcover berapa provinsi Pak kalau boleh tahu? Sudah mengcover 7 provinsi. 7 provinsi. Ya, yang lain-lainnya kan anggotanya belum memenuhi syarat, bukan memenuhi syarat karena untuk membentuk BPD minimal 10 anggota. Oke, di Ya. tiap provinsi ya. Ya, di tiap provinsi. Jadi nggak bisa cuma 2 orang terus membentuk BPD, itu nggak bisa. Jadi harus ada 10. Itu sih yang jadi PR kita untuk menambah anggotanya supaya BPD-nya terbentuk. Baik, terakhir Pak Benny, dengan kepengurusan baru ini tentu di tahun pertama ini akan ada target yang jelas harus dicapai gitu. Apa Pak yang akan dilakukan di tahun pertama Pak Benny ini? Ya, yang paling pertama dikejar kita adalah yaitu bahwa rekrutmen anggota secara masif. Makanya sekretariat kita benar-benar kita aktifkan dan anggotanya juga kita tambah. Jadi semua medsos kita juga kita pakai dan aktif, baik itu di YouTube, di Instagram, Facebook, yang saya tahu. Instagram itu juga harus aktif. Dan atau mungkin nanti ada podcast IPCN mungkin. Iya, betul. Oh, kita menargetkan seperti itu. Jadi setiap orang nanti kita panggil untuk podcast gitu, untuk menceritakan bagaimana jadi pengusaha, prosesnya seperti apa, kisah-kisah inspiring gitu ya. Ya, supaya banyak menginspirasi orang untuk jadi pengusaha. Kan Indonesia kekurangan banyak pengusaha sebenarnya. Nah, betul. Pengusahanya masih sedikit. Itu seperti itu. Lalu BPD-nya tercapai, lalu berikutnya adalah target kami tentunya teman-teman ini bisa kuat semua dan bisa lebih servisnya bisa jauh lebih baik, karena jujur aja pada saat sekarang itu kita melihat sendiri ada perusahaan asing yang bermain itu sangat kuat sekali dan sangat masif sekali. Jadi bagus juga ya berkompetisi lah kita. Makanya dari seluruh anggota IPCN itu janganlah selalu menyalahkan perusahaan asing. Misalkan wah dia kayak gini. Perusahaan asing yang dimaksud startup juga atau apa? Bukan, ya kargo juga, logistik juga, dan startup juga, kita lihat seperti itu. Dan teman-teman hanya berdiam diri dan hanya khawatir bahwa kita bisa kolab nih, bisa bangkrut nih kalau semuanya asing semua nih. Jangan menyalahkan orang lain, ya salahkan dirimu sendiri. Ya sudah, kalau sudah tahu kayak gitu kamu fight, harus berusaha, kamu jauh lebih baik, perusahaan lebih besar. Ayo kita semuanya bergandengan tangan bekerja sama gitu. Ya bila perlu perusahaan asing itu juga yang pada akhirnya kerjasama juga dengan kita gitu. Kan mereka ngirim-ngirimnya barang juga lewat kita juga gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Mungkin paling terakhir Pak, Trollband ini kan juga menjadi nilai lebih dengan keberadaan Bapak di sebagai ketua ini. Apakah juga akan menjadi alat juga untuk membesarkan IPCN ini Pak? Iya, betul. Jadi Trollband ini salah satu kunci juga untuk mempererat seluruh teman-teman IPCN dan mendorong teman-teman IPCN untuk maju dan besar. Karena yang mensupport Trollband sendiri kan orang-orang IPCN juga. Lalu memang target saya pribadi dari dulu itu bilang ke teman-teman supaya teman-teman besar itu, saya pengennya itu ketika teman-teman itu ingin membeli truk berapapun banyaknya, mereka tinggal bilang ke saya, saya belikan itu truk, kamu cicil ke saya tanpa bunga, sesuai OTR, dan paymentnya potong aja dari invoice. Jadi teman-teman gede, besar, dan perusahaan Trollband juga besar gitu disupport oleh teman-teman. Yaitu konsep saya itu bagaimana caranya memajukan seluruh teman-teman. Dengan majunya seluruh teman-teman saya perusahaan saya untuk maju dan besar itu lebih mudah lagi. Karena disupport oleh orang-orang yang sudah sukses dan orang-orang yang sudah besar. Jadi bagaimana caranya membesarkan, mensukseskan teman-teman, dan saya lebih besar dan saya lebih sukses. Baik, terima kasih Pak Benny sudah luangkan waktu dengan Transco Pak. Semoga target dan mimpi dari IPCN bisa tercapai Pak. Amin. Baik, salam sehat Pak. Ya, ketemu terus kita ya. Siap.